Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi sedikit hal-hal yang bisa dipersiapkan terkait dengan seminar proposal, utamanya pada penelitian pengembangan. Ya, jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa seminar proposal merupakan agenda yang dilakukan mahasiswa ketika akan melakukan penelitian sebagai bentuk pengajuan ataupun usulan terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan. For your information, aku mengambil penelitian pengembangan berupa bahan ajar digital pada materi IPS tentang sejarah di kelas 5 sekolah dasar. Nah, jadi mungkin bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang akan melakukan penelitian pengembangan, khususnya di ranah PGSD dan juga ranah kependidikan. Ya, langsung saja pada poin pembahasan. Nah, pada proposal penelitian itu kita perlu mencantumkan apa yang melatar belakangi penelitian. Nah, biasanya ini berangkat dari sebuah masalah atau gap. Jadi tentunya pada sebuah penelitian pengembangan itu kita mengambil gap antara teori dan praktik sehingga kita melakukan penelitian pengembangan ini. Selanjutnya, karena penelitian aku itu berupa pengembangan yang bentuknya digital, nah aku tidak mengklaim bahwa konvensional itu tidak penting. Nah, ini perlu diperhatikan oleh teman-teman yang akan melakukan seminar proposal, karena pada saat ini penelitian yang dilakukan itu perlu diarahkan kepada pengembangan digital, utamanya pada produk-produk seperti media, bahan ajar, alat evaluasi, dan sebagainya. Nah, jadi kebanyakan kekeliruan yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mengklaim bahwa konvensional itu buruk. Nah, yang perlu diketahui teman-teman adalah daripada mengklaim konvensional itu buruk atau tidak penting, lebih baik teman-teman menguatkan teori yang dicantumkan. Misalnya, saya mengembangkan bahan ajar digital. Nah, bukan berarti buku ataupun bahan ajar yang ada di sekolah itu tidak penting atau buruk, tapi saya menguatkan bahwa dengan bahan ajar digital itu jauh lebih praktis dan mudah digunakan, contohnya. Nah, selanjutnya terkait dengan urgensi penelitian. Mengapa kita mengembangkan ini dibandingkan yang lain? Nah, biasanya pada ranah pendidikan itu berhubungan dengan karakteristik peserta didik, capaian belajar, dan lain sebagainya. Jadi, penelitian ini harus memiliki urgensi atau kenapa sih penelitian ini perlu untuk dilakukan, ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah bagaimana dari hasil penelitian sebelumnya. Karena kan tentunya dalam mengembangkan sebuah penelitian, kita membaca referensi terkait dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Nah, itu dicantumkan bagaimana hasilnya. Untuk selanjutnya, kita mengambil novelty ataupun kebaruan dari produk ataupun penelitian pengembangan yang kita lakukan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa poin novelty atau kebaruan ini juga menjadi poin yang penting. Karena pada setiap seminar proposal itu yang biasanya dilihat oleh para dosen penguji adalah novelty atau kebaruannya. Karena kebanyakan proposal ditolak ataupun perlu diganti itu ketika tidak memunculkan kebaharuan ataupun dinilai sama seperti penelitian-penelitian yang sebelumnya. Nah, jadi diharapkan teman-teman itu memiliki keunikan gitu ya terkait penelitian yang dilakukan. Selanjutnya adalah dengan teori siapa yang kita gunakan dalam penelitian ini, kemudian mengapa kita menggunakan teori tersebut dan sebagainya. Oke, ini sama ya novelty-nya, dan yang tidak kalah penting adalah penulisan sesuai dengan panduan karya tulis ilmiah. Nah, kenapa hal ini jadi penting? Karena kebanyakan mahasiswa itu masih sulit ataupun masih belum sesuai dalam hal kepenulisannya. Sedangkan pada skripsi ataupun pada penelitian itu kita tidak berbicara tentang penelitiannya saja, namun juga tentang bagaimana kita menuliskannya ataupun menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah.
Selanjutnya, terkait dengan metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini sudah kita pelajari di semester 5 ataupun semester 6. Jadi, teman-teman perlu memperhatikan rambu-rambu berikut ini. Yang pertama terkait dengan bagaimana cara teman-teman memperoleh data tersebut. Biasanya ini terkait dengan metode dan prosedur penelitian yang digunakan. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam penelitian ini? Biasanya yaitu partisipan ataupun subjek penelitian. Jadi ini harus jelas guru kelas berapa, siswa kelas berapa, dan ini juga berhubungan dengan kegiatan analisis di awal gitu ya, biasanya subjeknya dan partisipannya ini. Yang ketiga adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Nah, ini terkait dengan teknik pengumpulan dan pengambilan data. Dan yang poin keempat adalah dengan cara apa data dianalisis untuk menjawab rumusan. Nah, hal ini menjadi catatan ya, di underline untuk menjawab rumusan. Karena data yang kita analisis itu sejatinya harus menjawab rumusan masalah yang kita cantumkan pada penelitian kita nantinya. Selanjutnya terkait dengan penelitian dan teorinya. Gunakan teori dari jurnal yang bereputasi dan terakreditasi gitu ya, baik itu skala nasional maupun internasional. Jadi teman-teman itu usahakan tidak sembarang menggunakan jurnal gitu ya, namun pastikan jurnal-jurnalnya itu sudah memang baik gitu dan juga terakreditasi. Nasional dan internasional itu perlu karena itu memang diharapkan kita juga penelitian ini tidak hanya menggunakan teori-teori dari dalam saja, namun juga ada dari luar. Selanjutnya, terkait dengan jurnal, juga usahakan teman-teman merujuk pada jurnal dosen yang ada di kampus gitu ya, misalnya sebagai penguat terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan. Dan terkait dengan penelitian terdahulu, itu gunakan penelitian terdahulu yang mendukung teori ataupun penelitian teman-teman. Nah, selanjutnya terkait dengan jadwal penelitian. Nah, pada seminar proposal itu jadwal penelitian juga dicantumkan sebagai tolak ukur terkait dengan penelitian yang akan kita laksanakan. Nah, dalam hal ini jadwal penelitian itu haruslah yang pertama jelas itu apa yang akan dilakukan, kapan waktunya, berapa jangka waktunya, ataupun berapa lama durasinya. Selanjutnya adalah usahakan terukur, karena pada penelitian pengembangan itu pada proses pengembangannya itu kan memang memakan jangka waktu yang lama, sehingga teman-teman diharapkan sudah mengukur gitu, berapa lama sih penelitian ini dapat terlaksana atau dapat selesai. Dan yang terakhir adalah terstruktur, di mana penelitian yang kita lakukan itu sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan alurnya, dan rapih seperti itu. Nah, terakhir terkait dengan kesimpulan, pertama, proposal haruslah dinilai layak untuk dijadikan skripsi atau penelitian. Jadi usahakan proposal yang kita ajukan itu memang layak atau worth untuk dijadikan skripsi. Dan yang kedua, penelitian yang diajukan memiliki nilai khas atau kebaruan atau novelty tadi, sehingga memang penelitian kita ini baru gitu ya. Yang ketiga, proposal itu berbobot dan kaya. Nah, kaya di sini artinya disertai dengan jurnal yang baik, yang bagus, kemudian disertai dengan data dan fakta, juga referensi. Nah, akan lebih baik ketika pada fakta empiris itu pada latar belakang teman-teman sudah melakukan observasi awal, karena itu akan sangat membantu teman-teman ketika ketika ditanya dosen dan menguatkan penelitian yang kita lakukan. Jadi dosen itu menilai bahwa teman-teman memang serius untuk mengambil penelitian ini. Poin yang keempat adalah penelitian itu memiliki alur yang jelas serta jadwal penelitian yang terukur dan terstruktur. Oke, yang sudah seperti disampaikan tadi. Dan yang tidak kalah penting adalah proposal itu harus sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Nah, jadi meskipun memiliki topik
yang baik ataupun mengangkat fenomena yang bagus, namun ketika penulisan kaidah teman-teman belum sesuai, itu juga nanti akan dipertanyakan oleh dosen gitu ya, karena kan penelitian ini bukan hanya tentang teori gitu ya, seperti yang sudah saya sebutkan, tapi juga tentang bagaimana kita menuangkannya menjadi sebuah karya ilmiah. Nah, itu saja mungkin poin-poin yang bisa disampaikan terkait dengan seminar proposal. Perlu diketahui bahwa apa yang kita cantumkan dalam proposal penelitian itu harus dapat kita pertanggungjawabkan. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.